Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak jamaah yang dirahmati Allah, bersama-sama mari kita buka taklim kita dengan terlebih dahulu membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah untuk mengirimkan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, jamaah kita, khususnya kita punya orang tua. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadrati ashabi Rasulillah ila hadrati sultan auliya ila arwah jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khusus orang tua kita semua. Orang-orang yang banyak berbuat baik sama kita, sementara kita belum membalas kebaikannya, mudah-mudahan Fatihah kita ini menjadi balasan kebaikan buat mereka, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wal karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkat tangan kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa amin balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil amin. Sidana waghfir lana ma madha
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil amin amin waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin Allahumma nas'aluka al-futuh wal munu wal suq wa salahal jasadi wal ruh. Yang dirahmati Allah, ada bacaan-bacaan yang kita benar-benar harus baik. Ada yang nggak ada masalah walaupun banyak kekurangan. Bacaan apa itu? Yang pertama bacaan Al-Fatihah. Yang kedua kalau kita sholat bacaan At-Tahiyat. Ya, ini harus diusahakan sebaik mungkin. Kalau yang lainnya nggak terlalu merusak sholat kita. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah, bacaan At-Tahiyat nggak sesuai dengan aturan, maka bisa jadi sholatnya belum sempurna. Oleh karena itu, kita semua harus diperhatikan. Mari diperhatikan, Rasulullah bersabda kayak gini, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Wahai, kata Nabi, wahai umatku muslim yang memiliki hati yang ikhlas, perhatikan, jadikan hidup kamu orang alim, artinya yang memberikan nasihat yang baik. Nasihat itu bisa dengan contoh dari gerakan kita, dari kegiatan kita. Kita mungkin nggak bisa menyampaikan, ayo sholat berjamaah itu sangat afdol, nggak bisa umpamanya. Dengan kita aktif, insya Allah itu sudah mengajak namanya, sudah alim, sudah memberikan contoh yang baik. Karena itu yang namanya baca Quran itu benar-benar ada aturannya. Yang mungkin kita ada yang memang sudah insya Allah sudah ngerti aturannya, ada yang belum. Namun dengan kebersamaan insya Allah akan menjadi baik semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pentingnya kita ngaji dan berjamaah. Au muhibban, atau jadi orang yang cinta dengan orang yang ngaji. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang lima, ngajarin enggak, belajar enggak, mendengerin enggak, cinta enggak, gedeg malah sama orang yang ngaji. Jadi jangan jadi orang yang kelima. Insya Allah mudah-mudahan kita berada sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika tadi sudah dijelaskan, ketika kita duduk ngaji apalagi pegang Al-Quran, tanpa pegang Al-Quran cuman duduk doang, Ustadz yang lagi baca aja cuek aja sendirian, itu pahalanya sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ada nggak yang udah pernah ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat? Sholat tarawih yang 20 ditukar sama yang 8, ya
Kita duduk doang tuh, nggak pakai pulpen, nggak pegang Quran, cuma dengerin doang sambil jider ya gitu aja, atau jitu. Itu subhanallah. Makanya sayang banget kalau ada kesempatan yang seperti ini, padahal kita waktunya ada, sehat tapi nggak mau datang. Ini rugi buat kita. Kenapa? Orang persamaannya sholat sunnah 1000 rakaat kok. Belum lagi ketika kita duduk saling memandang, ampunan Allah, rahmat Allah diberikan pada kita. Kata Nabi, barang siapa yang senantiasa mengikat silaturahim, umurnya dipanjangin, keadaannya diberikan kemudahan oleh Allah. Tuh, tapi berat banget ya. Setan memang rada pinter juga ya. Makanya kita ada di beberapa tempat disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kalau bisa disekak a'udzunya, supaya setan yang gandulin kita itu terlepas. Kan ada aja kadang diganjel mata kita pas kita waktu ngaji ngantuk banget, ada gitu kan? Ada nggak? Ada juga ya. Ada yang berat buat kaki ngangkatnya, ada yang digandulin itu. Man kita nggak ngelihat, kalau ngelihat mungkin apa kita saya pakin. Itu gambarannya. Insya Allah mudah-mudahan kita tambah semangat, tambah banyak jamaahnya, insya Allah akan tambah. Karena kata Nabi, itulah yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anak maupun jamaah itu yang bagus banyak, termasuk jamaah kita. Mudah-mudahan yang hadir sekali lagi Allah turunkan ampunannya buat kita semua, sehingga mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Itulah yang sangat kita rindukan agar kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang nuntunnya bagus, insya Allah bagus semua. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ yang harus bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ ya yang harus bagus. Ya, selebihnya kama wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka, itu terserah. Enggak pakai tajwid juga sah sholatnya. Sama dengan kita sholat baca Al-Fatihah. Sekarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini harus bagus ya. Dan di wasol itu lebih afdal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih bagus ya. Jangan diwakaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kurang afdal. Nah terus ada yang nggak baca bismillah, yaitu mungkin diwakaf dia waktu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi 7 dengan siratal ladzina dan seterusnya. Ya. Jadi buat kalau Anda ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti itu. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi justru melewati ayat. Wakaf di pertengahan ayat itu kurang bagus. Kan wakaf itu yang paling afdol adalah di ayat. Nah sekarang ngelewatin ayat terus di wakaf, walaupun balik lagi, tapi di wakaf di pertengahan ayat seperti tadi ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan bukan ayat. Tadi yang ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu yang ayat, itu yang bagus. Kalau emang nanti mau dibalikin lagi di situ, wakaf di situ aja. Ambil napas yang banyak, baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai-sampai nih kalau dengan kita menteliti makhraj do, kan kedengarannya kayak orang bunyi ini tuh kayak mulut maju ya. Padahal yang betul tetap dibuka mulutnya. Sama dengan kita melafadzkan Allah. Allah, jangan Allah atau do. Yang betul waladdo. Makanya ketika membunyikan la langsung do-nya disamber, lidahnya ditempelin di langit-langit yang atas, dirapetin. Waladdo, lepasnya bareng. Nggak ada melembung di pipi. Yang melembung di pipi itu makhrajnya salah. Yang betul waladdallin ya, dibuka tetap. Kha sama. Ini termasuk tajwid. Terus ikutin saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Apa maksud saya kita baca ini? Ini di ujungnya ada qalqalah yang bertasdid. Jadi mengeluarkan tasdidnya berbeda dengan qul huwallahu ahad. Tapi tabat yada abi lahabin wa tabb. Tekan dulu baru lepas qalqalahnya. Kenapa? Ada tasdid di huruf qalqalah di ujung ayat. Sama dengan ini latihan membunyikan roh. Ya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarr. Tebel. Min syarr. Belajar
memakhrajkan ro yang tafkhim. Terus kalau dilanjut di wasol, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril. Jadi tipis, jadi tarkik. Berbeda tuh di waqaf dengan di wasol. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarr. Nanti apabila ada ro yang dimatikan di belakangnya huruf berharokat fathah atau dhamma, maka ditafkhim bacanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Ini udah pas begitu diwasol, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ro. Tetap ro, jangan ra. Kalau mau diwasol, mendingan diwakaf. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan misalnya. Salah. Enggak ada bunyi ro, jangan ra. Kalau mau diwasol, rullah. Jangan rallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada kadang karena boleh dengerin doang, bukan boleh belajar. Allahu akbar, Allahu akbar. Enak sih. Tapi salah. Itu makanya tadi kita pelajarin dulu bunyi ro yang tafkhim dan ro yang tarkik. Ini asal tahu aja nih biar nyantai ya. Yang kira-kira kalau begini ada beban nggak nih? Enggak. Ntar besok agak masuk lagi takutnya nih. Ya, jangan ada beban ya, santai. Asal tahu aja. Santai bro. Ini artinya betapa pentingnya ngaji gitu, ya. Ro aja bisa setengah malam nih. Kita belajar bunyi ro, ya. Ada ro tarkik, ada ro tafkhim. Gimana aturan bacanya? Seperti tadi, ukurannya itu kita yang udah apal banget ayatnya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarr. Betul. Kenapa? Di belakang ro yang kita matikan huruf harokatnya fathah. Sya, jadi syarr ya. Tapi kalau diwasol, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril, tipis jadinya tuh. Tipis itu bahasa tajwidnya apa? Tarkik ya. Min syarril waswasil khannas. Terus lagi, jangan disamakan antara wasol dan waqaf ketika kita baca salah satu surat. Misalnya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawun. Habis dirusakin semua. Kalau mau diwasol hurufnya jadi hidup. Huruf terakhirnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa, dan seterusnya. Ini kita lagi belajar cara baca namanya tajwid ya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, nanti di bacaan yang di tempat yang lain kalau pas ada yang seperti itu bacanya. Berarti bila seperti itu bacanya, maka dia bacanya dengan menggunakan tajwid. Insya Allah menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Qalqalah juga tapi berbeda ya. Walaupun ini qalqalah kubro tapi bacanya sama. Yang membedakan antara kubro dan sugro, bukan sugro penyanyi. Itu cuman letaknya. Kalau bacanya sama.
Kadang-kadang ada karena ini termasuk qalqalah kubro. Kenapa qalqalah kubro? Karena ada huruf qalqalahnya di ujung kalimat. Namanya qalqalah kubro. Jadi bacanya ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Waduh, berlebihan itu namanya. Atau ada juga qul huwallahu ahad. Waduh, biasa aja bacanya, sama. Jadi yang membedakan antara sugro dan kubro, bukan menyanyi ya, itu letaknya. Kalau dinamakan qalqalah sugro, kalau huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat. Kalau yang qalqalah kubro, yang huruf qalqalahnya di akhir kalimat, hurufnya hidup tapi dimatiin karena waqaf. Fil uqad, ahad, somad, lid, lad, dan seterusnya. Ya, kita lanjut, kita habisin tabatnya, masalah gak habis-habis. Sayasla naron dzata lahab. Wah, itu ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kedengarannya ada yang nggak dipanjangin, nggak jadi rusak sholatnya kalau surat. Tapi kalau Al-Fatihah harus bisa. Dengerin nih. Sayasla naron dzata lahab. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, ini ada qalqalah sugronya nih. Hablum ada di tengah. Sugro, di ujungnya kubro, tapi membunyikannya sama. Ya. Kecuali yang ujung qalqalahnya ada tasdid, itu yang beda. Watab tadi diantaranya. Ada yang lain sama seperti itu. Jadi bukan semua qalqalah malikin lahilil hal apa tadi qalqalah tadi Min syarri segala macam hahade. Jadi nggak begitu semua, dan ada ini ya, apa? Ada tertentu ya. Tetap ada, tapi jangan berlebihan. Karena kan dianggapnya itu kubro. Jadi mestinya kan lebih tekan, padahal bunyinya sama. Jadi yang membedakan hanya letaknya. Kalau tadi hablum, qalqalahnya sama. Jelas ya? Jelas apa enggak nih? Apanya yang jelas? Sugro dan kubro. Sugro sama kubro. Ini selewatan aja, asal tahu aja. Karena belajar ini kalau nggak dari kecil kadang-kadang rada cepat lupa. Makanya asal selewatan aja ya. Ini yang Al-Fatihah kan yang Maliki Yaumuddin atau Yaumiddin. Soalnya ada yang ngajarin Maliki Yaumuddin. Yang benar yang mana? Yaumuddin. Bacanya suruh pakai U. Pernah diajarin di musola jarang suruh pakai U. Yaumuddin. Yang benar yang mana? Yaumiddin atau Yaumuddin? Sebentar. Kalau yang saya tahu itu ya, kalau dibarengin dengan nahu sorobnya dia jadi naat manut alaih namanya. Jadi ngikutin i'rab yang di awal kan maliki, terus yaumi gitu. Mungkin dia beralasan lain, atau memang ada di qiraat sabah, tapi kita belum terlalu viral. Kalau qiraat sabah juga saya juga ngerti sih sebenarnya. Ya misalnya kita baca imalah itu kalau di qiraat sabah banyak imalah, tapi kalau menurut Imam Hafaz yang kita baca nih itu cuma di satu surat. Yang sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa
di situ yang ada imalah, tapi tempat yang lain nggak ada. Tapi di qiraah sab'ah menurut Imam Qolun dan sebagainya, apabila di depannya ada alif lainah itu yang kayak iya tapi nggak ada titiknya, namanya alif lainah. Itu bisa di imalah, bisa ditasgir. Wadduha walaili idza saji. Ujungnya itu ada alif lainah namanya. Iya, Betawi. Malik Yaumi jadi Malik Yaumi itu. Saya diajarin sama Ustaz baru Yaumuddin. Saya bilang Yaumuddin tapi salah Yaumuddin. Oh, itu bisa dulu ya. Kan dia juga nyata itu yang apa di Makanya bawah saya supaya hanya saya ya. salah-salah nanya sama Pak Ustaz. Dan sampai nanti tidak salah. Menurut mereka benar, menurut Pak benar ya benar. Ya. Mungkin ada kata mudin sama midin kan masa itu ada kan. Midin sama mudin kan beda kan. Bedanya. bedanya. Iya mudin. Yaumuddin. Yaumuddin. Iya. Ya. Nah, kita kan Yaumuddin. Ini semua Yaumuddin. Kata-kata dulu kata Arab. Itu kalau kita pernah ngaji dengan guru kita, Dr. Andi, kiroah itu emang banyak ya. Makanya yang meriwayatkan kiroah juga banyak. Ada disebut tadi, saya ulangi lagi, namanya kiroah sab'ah. Itu dia menurut beberapa imam. Maka bacaan di sini sama di satu tempat juga termasuk tulisannya ya. Maka saya yang lebih mengutamakan Imam Hafaz Ibnu Hajar. Ini bacaan yang insya Allah bersanad jelas. Tapi kalau tadi sekedar pengalaman boleh, itu yang kita belajar di qiraah sab'ah ya. Misalnya juga kalau kita baca qul huwallahu ahad misalnya ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Di ujungnya itu ada alif lainahnya. Maka ada iya. Cuman kalau kita ngimamin bacanya kayak gitu, dijewer kita di belakang. Asal tahu aja ya. Pokoknya yang udah biasa aja. Maliki yaumiddin. Usahakan itu sebaik mungkin. Kalau yang lain ya sambil jalan lah bagusinnya. Karena tadi Al-Quran dari hurufnya udah ada aturannya. Di mana keluarnya alif hamzah makhrajnya, di mana makhrajnya ba, di mana makhrajnya ta, di mana makhrajnya sa, di mana makhrajnya ja, itu harus tahu. Makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kita semua. Tapi apabila ada salah satu yang berusaha untuk memperbaiki, insya Allah yang lainnya gugur dari kewajiban. Karena emang agak rumit, jangan lagi artinya nanti tafsirnya, bacanya aja masih agak rumit. Makanya ayo kita sungguh-sungguh, sebagaimana susahnya kalau kita berusaha, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua bukan kehendak kita, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja yang kita bisa, yang kita miliki. Yang pasti kita sudah bersyukur kepada Allah, dijadiin orang muslim, dijadiin muslim, orang Islam, dijadiin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadiin oleh Allah hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah. Ini sebagai bekal kita untuk keselamatan kita dunia maupun akhirat. Dan mungkin tadi nggak salah yaumuddin. Andai kata bilang yaumuddin, artinya tetap memiliki hari kemudian, hari pembalasan. Yaumuddin juga sama hari kemudian, sama salah mungkin begitu. Andai kata sama artinya kan begitu. Kalau memang sama artinya, nggak berbeda. Soalnya kalau misalnya
Yaumuddin kalimatnya awal lagi. Kalau Yaumiddin kan ngikutin. Ya dari malikinya itu, dari ki-nya. Jadi namanya man'ut. Kalimat yang mengikuti i'rab yang awal. Iya. Kalau ragu yang itu, yang mudin yang dibaca dulu. Ada yang kita udah yakin aja. Yang kita yakin insya Allah artinya pun insya Allah tidak rusak. Buat tambahan waktu baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita perlu tahu juga asbabun nuzul dari beberapa surah, diantaranya Al-Lahab ini. Turunnya surat Al-Lahab ini pas ini di bulan Mi'raj ya. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab salawat. Rasulullah lupa ya. Rasulullah kan Isra Mi'raj tuh yang di langit pertama Rasulullah diajak jalan-jalan melihat macam-macam keadaan orang, ada yang lagi gelantungan, kepalanya di bawah, lalu apa itu dan seterusnya. Lalu kejadian itu apa yang dialamin oleh Rasulullah di saat Mi'raj, lalu Nabi sampaikan, dikumpulkan adalah beberapa umat, dijelaskan. Ya diantaranya kita harus bersyukur Allah jadikan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Karena dengan beriman kepada Allah pasti di ujungnya nanti masuk surga. Tapi kapan-kapan pasti masuk surga ya. Ini yang harus kita syukuri. Pengalaman itu dikasih tahu. Abu Lahab apa tuh? Wah, nggak mungkin. Semalaman dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ke 7 lapis langit. Jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja Palestina itu kira-kira seminggu sampai nggak? Ya malah nggak nyampe. Oh, kan jauh jaraknya. Makanya sambil ngedumel itu si Abu Lahab tuh, sambil ngedumel, bohong parah juga. Bohong-bohong. Nah, di pertengahan jalan papasan sama Abu Bakar. Abu Bakar kebetulan agak ketelatan dia. Karena Abu Bakar udah tinggal poin-poinnya aja udah. Karena dia apa yang disampaikan Rasul udah pasti beriman aja dia mah. Makanya agak lambat, mungkin ada sesuatu yang dikerjain dulu. Ini papasan sama Abu Lahab yang lagi ngedumel. Nah, kenapa udah parah Muhammad, bohong dia, celaka dia. Kenapa sih? Masa semalam dia Isra Mi'raj, lihat segala macam-macam. Coba ya, siapa yang bilang? Muhammad Rasul. Iya. Apa jawab Abu Bakar? Saya kalau memang Rasulullah Nabi Muhammad yang ngomong seperti itu, saya percaya. Jangankan 1 malam, 1 jam saya percaya. Celaka dia. Makanya dari situ gelarnya tambah Abu Bakar. Siapa? As-Siddiq. Makanya kalau nyebut nama Abu Bakar sahabat, tambahin ujungnya apa? As-Siddiq. Dapat gelar itu dia. Ini yang ngedumel aja apa nih? Celaka dia. Ternyata bukan dia yang celaka. Allah turunin ayat surat ini. Tabbat yada abi lahabiu, celaka kedua tangan Abu Lahab yang celaka sendiri. Dijawab oleh Allah. Segala usahanya nggak ada apa-apanya. Kalau usaha kita, apapun usaha kita itu menjadi ibadah. Kalau kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Ibadah semuanya. Makanya orang yang pulang kerja, yang mau berangkat kerja, kena kecelakaan, meninggal, syahid. Karena akan berjihad, berjuang, mencari nafkah
untuk kebutuhan ya. Tapi buat Abu Lahab nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Tapi buat kita, insya Allah akan ada nilai ibadahnya. Saya selana ronda talahab, karena dia sudah dipastikan akan masuk neraka yang menyambar-nyambar ujungnya. Fi jidiha hablum min masad. Lehernya itu di terjemahannya ya, dimasukin tali yang dibuat dari ijuk, dari sapu aren itu yang dikilit-kilit dimasukin. Jangankan pakai itu, pakai yang licin aja kita kayaknya kesakitan. Itu orang yang tidak suka dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka nasibnya seperti Abu Lahab. Nauzu. Maka sekali lagi kita selalu bersyukur Allah jadiin kita iman kepada Allah dan iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mari kita jaga baik-baik. Salah satu untuk menjaga itu ialah dengan mensiarkan pengajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat kita semua, dan yang paling utama insya Allah dapat mencahayai hati kita sehingga kita semua hidup berkah dan selamatkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersama-sama Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan orang tua kita agar kita benar-benar khusyuk mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka telah sangat sayang sama kita, ngerawatin kita, ngurusin kita sampai seperti ini. Kan itu kita baca sekali lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ala Muhammad